di atas Klaten. Oke, sekarang kau sudah di atas Klaten, kita mau ngapain? Mau ngapain, Mas? Oke. Di sana Cap ada sawah, Cap. Di sebelah kiri sungai. Kita kemana, Cap? Maaf, Mas, kalau ke sawah kita mungkin impact-nya terlalu besar, Mas. Mungkin Udah saya katakan bahwa sawah itu kita belum tahu apa yang ada di bawahnya. Di bawahnya kita belum tahu. Kemudian saya melihat ada sungai di situ. Bu Suci, gimana saya mau turun? Saya bilang, saya juga nggak tahu Pak, gimana tuh? Akhirnya saya teriak-teriak, saya panggil, Pak tolong itu. Jadi brace for impact. Kita di atas, memang di situ air semua, tetapi kita tidak tahu di bawahnya. Kemudian kalau di sungai, kita pun tidak tahu, tetapi sungai itu adalah yang pertama kali adalah impact dari pesawat ke airnya sendiri tidak begitu besar. Bahaya, emergency, banyak. Begitu saya selesai memberikan informasi pada penumpang itu agak terlalu lama, dan itu posisi pesawat kan terus terbang menuju menukik ke bawah. Begitu saya menyadari itu, saya langsung lari ke depan, duduk ngambil posisi emergency, tapi mesti bahwa kita akan siap mendarat. Saya langsung melakukan aba-aba bahwa kita akan melakukan navigation itu seperti bahaya, membungkuk, peluk lutut. Dan cepat sekali pesawat turun, dan ternyata di depan ada jembatan. Pada saat ada jembatan itu saya agak panik. Jadinya di dalam pikiran saya, saat itu saya akan loloskan dia bawah jembatan. Tapi setelah saya melihat jembatan itu ternyata banyak tiang-tiangnya, dan akhirnya panik saya. Jadi saya panik, kemudian saya belok ke kiri sejajar dengan sungai itu. Seperti saya dan sungai itu sebagai landasan. Kalau kita nggak back, overbank, kita nggak bisa masuk ke sungai itu, Mas. Dan kemudian menuju ke sungai itu, dan pada saat itu kami tidak memakai roda. Mungkin sungai itu dalam, kemudian kami tenggelam. sebelum mendarat itu kita sempat teriak lagi karena pesawat itu begitu masuk sungai seperti kita itu terombang-ambing naik kapal yang kecil, ombaknya besar, loncat-loncat gitu ya. Semua teriak lagi. Pertama kali menyentuh air, sayap sebelah kanan menyangkut ke batu, kemudian dia berbelok ke kanan sendiri dan berhenti sendiri sebelah kanan. Kalau dia tidak kena batu, mungkin dia akan kena jembatan di depan, kurang lebih 300 meter di depan jembatan. Ya tentu ya, itu panik, itu pasrah karena yang mau hadap itu kayaknya mau mati gitu masalah. Tapi dengan hanya saya dalam hati itu aja, sebelum hati saya mau menolak orang, itu aja.
saya sudah mati atau saya masih hidup. Saya terus, ya Allah terima kasih saya masih hidup. Lalu saya pegang tangan saya, muka saya, kaki saya pikir saya berdarah ya. Kok enggak? Loh kok ternyata ini basah. Terus bau aftur. Setelah berhenti pesawat, kita melakukan prosedur adalah evakuasi. Bu Suci gimana saya mau turun? Saya bilang saya juga nggak tahu Pak gimana tuh. Akhirnya saya teriak-teriak sampai nggak, Pak tolong itu. Jadi ada yang cuma bawa koper, ada yang cuma bawa ya seadanya aja lah. Karena begitu panik dan semua pikirannya sama bahwa kalau setelah pesawat itu jatuh gitu ya pasti kan meledak. Jadi semua berusaha berlomba-lomba ya kelihatannya bagaimana caranya supaya bisa keluar. Gemetar, saya lihat kokpit, saya nggak bisa komunikasi apa-apa. Saya masih ingat saya bawa handphone. Kemudian saya pun sudah lupa nama si pramugari itu. Saya katakan saking saya udah gemetar, saya katakan siapa namamu siapa. Ya saya udah nggak tahu. Kemudian begitu handphone saya buka, saya juga bingung saya mau telepon kemana. Dia juga begitu. Kemudian begitu saya pencet, alhamdulillah saya langsung kontak ke kantor. Halo. Cepat petugas dari Garuda untuk ke sana. Tapi itulah kenyataannya. Saya sendiri juga, kalaupun teman kami juga suruh mengulangi itu pun mungkin tidak bisa. Dan ini faktor luck ya. Di situ ada semacam keajaiban yang menurut saya di luar nalar, bahwa andai kata demikian mesin dua-dua mati, tidak ada hidrolik, itu mengendalikan pesawat itu sangat-sangat sulit. Namun pada waktu itu saya lihat Kapten Abdul Razak tuh dengan tenangnya, dan pesawatnya seakan-akan ringan gitu. Sehingga begitu mengarahkannya ke sungai bisa pas sampai di persis di tengah-tengah sungai dan di antara dua jembatan, karena di situ banyak jembatan. Keberhasilan tim GA421 dalam melakukan misi pendaratan darurat menoreh prestasi dalam dunia penerbangan komersil di Indonesia, yang sudah sejak lama syarat akan kecelakaan. Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyebutkan, selama kurun waktu 7 tahun terakhir, maskapai penerbangan komersil di Indonesia mengalami 236 kali kecelakaan. Sebagai bentuk apresiasi, kurang dari 1 bulan pasca kejadian tersebut, pada tanggal 13 Februari 2002, Presiden Megawati melalui Menteri Perhubungan Agung Gumelar memberi penghargaan Adikarya Dirgantara kepada seluruh awak GA421 atas konsistensi mereka dalam mengutamakan keselamatan penumpang dan pesawat. Hujan pujian boleh saja berdatangan, tapi Kapten Abdul Razak dan kawan-kawan juga manusia biasa yang punya rasa takut dan trauma. Tragedi Bengawan Solo GA421 menghantarkan mereka memasuki babak baru dalam kehidupan. Saya masih teringat terus ya. Jadi
saat-saat kritis itu ya